Baik, Bapak Ibu, kita akan ikuti bersama apa yang akan beliau sampaikan, dan waktu ini manfaatkan Bapak Ibu untuk tanya sebanyak-banyaknya, karena kanker serviks dan payudara mengancam perempuan di Jawa Timur lumayan tinggi. Dan ini istimewa, hari ini beliau nanti minta berfoto bareng dengan kita, karena beliau ternyata mengkampanyekan untuk kanker serviks ini supaya menjadi kepedulian siapapun, dan gereja bisa berperan untuk itu. Ya, baik, silakan Mas Nok, saya persilahkan waktunya, monggo. Bapak Ibu minta berapa lama? Saya ditanya. Ya, kami biasanya punya waktu sampai jam 8:30. Itu sudah tanya jawab, begitu. Silakan nanti mungkin mau presentasi sampai jam 8, kemudian setengah jam kita bisa tanya jawab. Mungkin nanti di tengah-tengah kalau Bapak Ibu capek duduk, kita foto bersama gitu ya. Ya, mungkin gitu. Baik, terima kasih, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Sudah kenyang semua? Kalau kabar baik semua merata. Jadi ketika ditanya kenyang, nampaknya belum merata. Tidak apa-apa. Kalau memang kenyang itu adalah sesuatu yang indah, dan kalau pun lapar itu juga sesuatu yang indah, asal kita bisa menikmati. Di malam hari ini saya mau izin wirawiri di sini, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya. Kita akan membicarakan sebuah topik, yaitu tentang bagaimana penanggulangan kanker serviks. Nah, tadi seperti yang disinggung bahwa Bapak akan aman, memang iya, karena Bapak tidak memiliki serviks. Tetapi jangan tersenyum dulu Bapak. Karena apa? Karena nanti Bapak juga akan menjadi tersangka atau terduga penyebab kesakitan maupun kematian perempuan di Indonesia. Ini cius, katanya beliau aja, cius, bener cius ya. Oke, jadi saya representasi dari bidadari. Dan kalau ditanya apakah bidadari itu, maka bidadari adalah sebuah gerakan moral yang tidak mengizinkan seorang pun perempuan mati karena kanker serviks dan kanker payudara. Kita mengawali dengan statement yang kuat bahwa kita tidak mengizinkan. Jadi kalau ada seorang saja perempuan di Indonesia mati karena kanker serviks dan kanker payudara, itu artinya kita sudah mengizinkan mereka untuk mati. Nah, nanti keterangannya akan ada pada sesi kita nanti. Nah, bidadari bentuknya adalah gerakan moral, bukan yayasan, bukan LSM dan segala macam, sehingga dengan demikian maka bidadari fleksibel. Prinsipnya adalah kalau bidadari ini di dalam bahasa Sanskerta, artinya kalau di dalam bahasa Sanskerta itu Bidyadarya, asal kata bahasanya. Bidya itu adalah artinya ilmu. Darya adalah seseorang yang membawa atau memiliki. Sehingga kalau ini dikatakan sebagai bidyadarya atau bidadari, maka saya meskipun laki-laki boleh menyebut diri saya bidyadarya atau bidadari. Karena apa? Definisinya adalah seseorang yang memiliki atau membawa ilmu pengetahuan. Nah, kalau saya sudah menjadi bidadari, nanti sharing saya ini kepada Bapak dan Ibu sekalian juga sudah sampai. Maka selepas dari ruangan ini, Bapak Ibu semuanya juga akan menjadi bidadari. Dan tolong ilmunya jangan berhenti, ya, tetapi nanti disebarluaskan sehingga dengan demikian semakin banyak nanti akan ada orang yang menjadi bidadari. Itu konsep awalnya seperti itu. Bidadari pendekatannya adalah pendekatan berbasis masyarakat. Artinya kita tidak menggunakan istilah-istilah kedokteran dan segala macam. Mungkin pada waktu perempuan kita memakai kapasitas sebagai seorang dokter, tetapi ketika kita publikasikan, maka yang dipublikasikan adalah istilah-istilah yang dipahami dengan mudah, atau dalam istilahnya adalah bahasa masyarakat. Kalau di sini ada pusat deteksi dini dan diagnostik kanker, maka kita mengetahui bahwa tidak mudah bagi masyarakat ini memberikan informasi kepada orang lain tanpa mendapat support atau referensi yang jelas. Nah, support kita ada di dalam pusat deteksi dini dan diagnostik kanker ini. Di sini kumpulannya orang-orang profesor-profesor yang ahli-ahli dan segala macam ini. Ya. Nah, di dalam publikasi kita, awareness kita kepada masyarakat, kita mempergunakan fasilitas internet
berupa sebuah website yang namanya adalah bidadariku.com. Ada kunya ya. Jadi bukan bidadari tapi bidadariku.com. Nah, kemudian karena kita ini bentuknya adalah bentuk kampanye bergulir terus menerus, maka ada berbagai macam cara kita melakukan kampanye, seperti kita mengkampanyekan melalui lukisan atau kita mengkampanyekan melalui membatik puisi dan segala macamnya, menciptakan lagu juga. Salah satunya sekarang yang sudah kita gagas adalah kampanye melalui buku. Dan di malam hari ini kita sudah melakukan, kalau nanti kita sudah kampanyekan bersama-sama, adalah launching yang ke-30 kalinya dilakukan di malam hari ini. Saya langsung kepada materinya. Ini kalau mungkin yang dari belakang kurang jelas melihat wajah saya, ini wajahnya besarnya seperti ini, ya, gitu. Tapi saya kepengen mengawali perbincangan karena saya laki-laki, sama seperti Bapak juga laki-laki ya, sama Pak ya, sama. Saya pengen bilang sama ibu-ibu semua secara jujur, apa sih sebetulnya dipikirkan seorang laki-laki kalau pas dia ketemu perempuan? Apa Pak? Apa yang dipikirkan? Yang penting menurut Bapak harus ramah, gitu Pak ya. Dulu baru melamar istrinya karena dia ramah. Salah satunya Pak ya, saya sepakat, saya setuju. Tetapi itu kan yang saya sampaikan melalui ungkapan lisan saya. Tetapi di hati kecil saya gak gitu amat, gak gitu ya. Nah contohnya bagaimana? Contohnya adalah ternyata kalau saya laki-laki, begitu saya ketemu sama seorang wanita, ada dua hal yang saya pikirkan. Yang pertama, apakah punya payudara wanita ini? Ya kan Bu ya? Bapak nggak kayak gitu ya? Kalau ketemu wanita, ada nggak pertanyaan ini punya payudara nggak? Ada? Enggak, Bapak nggak nanya. Bapak kan begini kalau ketemu. Karena saya rasa semua punya. Kenapa? Saya kira kalau wanita pasti punya. Nah, kalau dia nggak punya berarti gimana Pak kalau nggak punya? Ntar dulu loh Pak. Ntar dulu kan belum tentu semua orang punya payudara kan gitu ya. Nah, selain payudara, apa lagi yang Bapak pikirkan? Wih, gimana Ibu ya? Cocok Bapak? Cocok Pak? Jadi selain payudara yang dipikirkan adalah apakah wanita ini punya organ intim. Kalau yang punya payudara dan punya organ intim, kira-kira nanti Bapak lamar kan? Ada kemungkinan untuk dilamar Pak ya. Tapi kalau tidak punya, tidak, katanya Bapak dengan tidak. Jadi Bapak akhirnya setuju sama saya bahwa ternyata bagi wanita yang paling penting itu dan ialah dua organ itu, yaitu payudara dan organ intim. Wanita-wanita ini tahu nggak sih kalau payudara dan organ intimnya itu penting? Tahu dari mana? Mau tanya buktinya ya? Buktinya Ibu pakai baju seperti ini hanya ada dua yang Ibu ngerti, yaitu pakai bra sama pakai celana dalam. Betul nggak? Ibu pakai bra? Ibu pakai celana dalam? Pakai ya? Berarti wanita pun juga tahu, laki-laki juga tahu. Laki-laki tahu bahwa ada dua organ yang penting yang diincar sama dia. Wanita juga tahu ada dua organ penting yang juga dia harus dijaga. Ya, jadi kalau mau hidup yang enak maka dua-duanya ini harus baik-baik saja. Semua saya kira kita sepakat kepengennya kita kalau punya keluarga ya keluarga yang berbahagia, ya. Dan kebahagiaan keluarga ini apapun yang dilakukan oleh suami maupun anak-anak ini hanya bisa baik kalau istrinya sehat. Kalau istrinya nggak sehat, saya rasa kita nggak bisa dapat apa-apa. Itu Pak ya. Bapak kalau istrinya sakit kan terus Pak. Belum lagi anak. Nah ini, jadi kita tujuannya adalah kalau mau menciptakan keluarga yang bahagia, istrinya harus sehat. Tapi kita juga bersepakat bahwa ternyata keinginan kita sama kenyataannya belum tentu sama. Di dunia ini masih banyak anak-anak yang menangis, bukan hanya satu tapi mungkin juga jutaan yang mereka menangis. Dan di dalam tangisan seorang anak yang paling jujur kata-kata pemimpian mereka terhadap ibu mereka adalah "Mom, please don't die." Ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ibu jangan mati. Kalau bahasa Surabaya, Bu,
Dan inilah yang kita gaungkan sebagai tagline ke seluruh dunia ini, bahwa ini adalah doa anak terhadap ibunya adalah Mom please don't die, terutama karena kanker serviks maupun kanker payudara. Ya. Nah, ini saya ingin memberikan informasi tentang kanker serviks sedikit. Ini gambarnya adalah gambar kanker serviks yang kira-kira stadiumnya di saat ditemukan sudah stadium 4, dan ini diambil fotonya sekitar 3-4 tahun yang lalu. Tentu saja yang diambil fotonya ini saat ini sudah bersama dengan kita. Tetapi kalau ada yang menanyakan serviks itu di mana, saya ingin memberikan informasi bahwa serviks ini letaknya adalah di bawah daripada rahim. Jadi kalau ada rahim yang bentuknya seperti apokat, maka bagian bawah dari rahim, ya, itu yang disebut dengan serviks atau disebut dengan perut rahim, atau sebagian juga kawan-kawan mengatakan disebut dengan leher rahim. Sama semuanya, ya. Jadi sudah bisa bayangkan ya serviks tempatnya di mana? Bisa ya. Kalau ini rahim, ini ada serviks, maka dia kemudian akan disambung diteruskan dengan vagina. Betul ya? Jadi kalau begitu kita sudah sepakat, semua ibu-ibu di sini punya serviks. Pertanyaan saya sekarang adalah siapa yang pernah melihat serviksnya sendiri? Belum pernah. Belum pernah lihat itu. Atau siapa yang pernah nyentuh? Siapa yang pernah nyentuh serviks? Saya nggak nanya bapak, karena mungkin bapak nggak rasa nggak nyentuh, tapi bapak nyundul serviksnya itu ya. Betul. Nggak ada ya yang pernah nyentuh maupun pernah melihat. Nah, yang ada di sini adalah foto tentang kanker serviks kalau sudah pasiennya meninggal dan di akar organnya keluar. Ini kalau rahimnya sekian, kanker serviksnya itu bisa lebih besar daripada rahimnya. Dan kalau udah ada foto seperti ini, tentunya penderitanya juga sudah nggak ada kan, gitu. Diambil semua. Oke. Kita fokus bahasan malam ini di kanker serviks. Jadi nanti kalau ada gambar-gambar tentang kanker payudara kita lewatin dulu. Kita fokusnya di kanker serviks. Nah, faktanya adalah tiap 2 menit 1 orang perempuan mati karena kanker serviks. Ini fakta di dunia. Artinya apa? Kalau saya dikasih izin bicara selama 1 jam, berarti ada berapa yang mati? 30. Ada nggak problem dengan wanita yang 30 wanita yang meninggal tersebut? Ada problem? Saya kira nggak ada ya, karena wanitanya kalau sudah meninggal kan ya sudah. Tetapi adakah masalah yang ditimbulkan? Kalau 30 wanita meninggal, maka kira-kira yang terjadi adalah akan ada 30 duda. Bermasalah itu 30 duda, ya kan? Bukan hanya 30 duda, tetapi kalau satu keluarga memiliki 2 atau 3 anak, maka bisa saja ada 100 anak yatim yang ada setiap 1 jam. Kalau sehari capek kita gitu, ya, apalagi sebulan maupun setahun. Nah, ini yang harus kita lakukan teknik untuk bagaimana mencegah. 70% penyebab kanker serviks diduga adalah HPV. HPV adalah Human Papillomavirus. Itu singkatan sebuah virus yang ditularkan dan kemudian akan membuat serviks mengalami kerentanan, dan dia suatu saat akan mudah berubah dari sel normal menjadi sakit, dan kemudian suatu saat akan berubah menjadi sel kanker. Sekarang penularannya HPV dari mana? Dari mana penularannya HPV? Dari kebanyakan dari hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki. Sampai yang laki-laki. Bapak lupa kalau ngomong tersangka ini bapak jadi laki-laki. Jadi artinya apa? Ternyata 70% dari angka kejadian kanker serviks itu penyebabnya adalah laki-laki. Jadi karena itu mari kita sekarang bersama-sama menuntut laki-laki untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjaga wanita-wanita yang dikasihi supaya bebas dari kanker serviks. Itu aja Pak, bukan di pengadilan enggak Pak. Ya, mereka dituntut untuk bantu jaga, dituntut untuk memeriksakan istri dan segala macamnya seperti itu. Ya. Nah, kabar baiknya adalah ternyata kanker serviks ini bisa dicegah. Kanker serviks ini bisa dicegah. Kanker serviks ini juga bisa dideteksi dini.
ketahuan kanker serviks di tahap awal, dilakukan penanganan, maka bisa diharapkan penyembuhan maksimal alias sembuh total. Ya, jadi kalau semua perempuan mencegah, melakukan deteksi dini supaya bisa menemukan di tahap awal dia sakit kanker serviks, maka dia sembuh. Perlu mati nggak? Nggak perlu ya. Kecuali tidak dicegah, tidak dideteksi dini, ketahuan di tahap awal tidak diapa-apakan, ya pasti bisa mati. Karena itu sistemnya bidadari kan dalam hal ini kan rada keras, tidak mengizinkan seorang perempuan mati karena kanker serviks. Kenapa? Bisa dicegah, dideteksi dini, ketahuan di tahap awal, sembuh. Jadi kalau ada yang sampai meninggal berarti ketahuan di tahap lanjut. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan pencegahan, melakukan upaya untuk menurunkan angka kesakitan maupun kematian. Oke. Ini tadi yang saya sampaikan tentang tagline. Ini adalah apa yang kita lakukan. Nah, sekarang tujuannya bidadari apa? Persenjatai masyarakat melawan penanggulangan kanker serviks. Jadi masyarakatnya diberdayakan, masyarakatnya dikasih senjata. Ya. Tetapi jangan khawatir, ini bukan jualan produk. Nanti ibu, oh kalau begitu jualan apa ini ya? Tidak seperti itu. Dan kemudian meningkatkan angka temuan kesakitan kanker serviks pada tahap awal. Nah, kunci-kuncinya seperti itu saja. Nanti tekniknya apa? Nah, kenapa kok perempuan banyak sekali tidak menduga bahwa dirinya terkena kanker serviks, apalagi di tahap lanjut? Adalah karena kita semua sudah ketahui bersama kanker serviks pada tahap awal tidak menimbulkan keluhan atau gejala. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini, apakah ibu ada keluhan kanker serviks saat ini? Tidak ada. Kalau ibu tidak ada keluhan, apakah ibu menjamin ibu tidak terkena kanker serviks? Tidak menjamin. Kenapa? Ibu yang sedang sehat, sedang merasa berbahagia dan beraktivitas sehari-hari tidak tahu dia kena kanker serviks apa enggak. Di tahap awal tidak ada gejala. Karena itu harus screening, harus deteksi dini. Dengan apa? Pap smear. Ya, pap smear. Jadi ibu merasa sehat, di pap smear ternyata ketahuan selnya sudah mulai berubah. Ternyata ketahuan sudah kanker serviks tapi di stadium awal. Itu kesempatan emas bagi ibu untuk melakukan tindakan dan kemudian sembuh. Tetapi kalau ibu lewat itu, maka itu mungkin akan diketahui setelah ada keluhan. Keluhannya apa? Kemudian berkepanjangan, ibu datang ke dokter. Setelah dilakukan pap smear, oh ibu kanker serviksnya udah stadium lanjut. Apa yang terus kemudian bisa ibu lakukan? Tidak banyak. Dihitung aja berapa tahun sampai kemudian bisa meninggal. Secara statistik angkanya mengatakan demikian. Jadi peluang emas ada ibu ya. Punya duit? Kalau nggak punya duit minta sama bapak. Karena bapak lah yang juga tersangka bisa menularkan risiko kanker ini kepada perempuan. Ini penelitian, jadi bukan saya saja yang ngomong seperti itu. Oke? Nah, lakukan pap smear setahun sekali saja. Kalau ibu punya dana, sekarang ini ada pap smear dibagi dua, ada pap smear konvensional, ada pap smear liquid base. Di seluruh luar negeri itu pakainya pap smear liquid base. Hanya di Indonesia saja yang orang-orang masih kebanyakan pakai yang konvensional. Kenapa kok ada perbedaan antara liquid base dan konvensional? Ini lebih kepada akurasinya. Jadi kalau pap smear konvensional dikatakan di internet antara 40 sampai 68%. Itu pun kalau yang melakukan pap smear konvensional adalah Cancer Friends Institute, lembaga kanker di Perancis. Anggap aja dari 50%. Dan kalau di Indonesia kira-kira yang melakukan lebih canggih apa lebih nggak canggih? Bisa-bisa angka akurasinya turun Pak. Kita di Indonesia. Nah, akurasi pap smear konvensional 50% itu artinya apa? Artinya kalau ada 100 ibu periksa pap smear bersama-sama, maka yang 50 hasilnya benar, yang 50 hasilnya gampang lah ibu. Katanya bahasa Indonesia kan begini, lawan dari benar adalah salah.
Jadi 50 benar, 50 salah. Itu akurasinya. Nah sekarang pertanyaannya, yang benar siapa? Yang salah siapa? Orang 100 gak ada yang tahu. Itu angka akurasi pembacaan. Ya, karena itu di Amerika, di negara-negara lain, karena mereka sudah mengetahui pentingnya hal ini, maka mereka mengupayakan pap-smear yang liquid base. Pap-smear liquid base diharapkan angka keakurasiannya bisa mencapai 100% kata pabrikannya. Tapi kalau turun-turun ya sudah 98% lah. Artinya dari 100 orang yang diperiksa, mungkin 2 yang salah, tapi ada 98 yang benar. Sehingga di sini, kadang-kadang di Indonesia ini ceritanya begini. Dokter, saya ini rajin pap-smear tiap tahun. Kenapa kok tiba-tiba sekarang saya pap-smear didiagnosa kanker stadium lanjut? Kok bisa begitu? Oh iya ibu, tahun lalu pap-smearnya ibu salah. Tahun lalunya salah juga, tahun lalunya salah juga. Orang tidak mungkin lah bangun tidur langsung kena kanker serviks stadium lanjut. Enggak, prosesnya panjang itu. Jadi setelah salah berkali-kali, sekarang ketahuan nanti di dalam lanjut dan tidak ada kesempatan untuk pulih. Itu yang membuat kita semuanya kecewa. Jadi kalau memang ada dana, ada kemampuan pap-smear, cari yang liquid base yang bagus. Oke? Ini mungkin tidak membicarakan tentang masalah kanker payudara, tapi satu aja yang saya ingin singgung adalah sekarang sudah ada teknik FNAC, Financial Aspiration Cytology, di mana kalau ada benjolan tidak normal di tubuh diketemukan, Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan FNAC. Dan pemeriksaan FNAC ini caranya adalah memakai jarum halus. Jarum halus ini saking halusnya, kalau jarum ini ditaruh di sini, saya nggak bisa lihat jarumnya, saya kecil. Nah, jarum ini nanti akan mengejar tumornya, kemudian mengambil sedikit jaringannya, dioleskan ke objek gelas dan kemudian dilihat di mikroskop. Dalam waktu 1-2 jam sudah ketahuan. Jadi kalau ada wanita sekarang ini, maaf, ini kok benjolan ya, apa yang harus dilakukan? Langsung aja ketika pergi FNAC, tentukan, pastikan ini apa. Nggak usah ditunggu minggu depan, nggak usah ditunggu bulan depan. Kalau memang kankernya apa, kalau memang bukan ya bukan. Itu juga bisa ditulisnya. Kadang-kadang wanita itu benjol ya, terus pikirannya melayang ke yang bukan-bukan, ya toh, makan juga nggak enak dan segala macam. Jadi sekarang kalau memang ada yang ketahuan ada benjolan, segera periksakan dengan FNAC. Biaya juga nggak mahal, sampai sekitar 500.000 katakan. Ya, 2 jam selesai, tidak terlalu nyeri dan langsung ketahuan hasilnya. Itu kelebihan dari FNAC. Oke, nah ini saya kepengen menyampaikan sedikit informasi perbedaan antara tumor, neoplasma dan kanker. Kadang-kadang kita ngomong, oh dia sakit tumor, oh dia kena kanker, ya kan? Itu adalah bentuk suatu neoplasma. Nah, saya akan menyampaikan dengan cara yang singkat dan sederhana. Tumor adalah semua benjolan yang tidak normal pada tubuh manusia. Ya, penyebabnya 3. Yang pertama, trauma. Jadi kalau saya keluar pintu di sana, kepala saya terbentur, bang, kemudian benjol. Tumor apa bukan? Masih ragu-ragu ya? Tumor, benar. Jadi tumor kan semua benjolan yang tidak normal pada tubuh manusia. Penyebabnya 1 trauma. Saya kebentur itu trauma, benjol, itu tumor. Perlu dioperasi nggak? Perlu minum herbal nggak? Perlu obat-obatan nggak? Apa obat-obatannya? Atau nggak dulu dia pakai lampu gitu ya? Jadi kalau emang tumor penyebabnya trauma, mungkin dikompres sedikit dan segala macam, dia pasti sembuh. Nggak usah ribet yang macam-macam. Penyebab yang kedua adalah infeksi. Contohnya infeksi itu apa? Bisul, utul, itu infeksi. Betul Pak ya? Oke, nah kalau begitu jerawat itu termasuk tumor apa bukan? Yakin ya? Iya, itu benar. Jerawat itu adalah tumor. Ya. Jadi
Jadi semua benjolan kan, semua benjolan tidak normal kan. Ada orang yang tidak pakai benjol juga nggak apa-apa kan, ada juga yang benjolannya tumornya itu dalam bentuk jerawat juga nggak apa-apa juga. Udunan itu juga nggak apa-apa, itu tumor juga kan gitu ya. Perlu tindakan tidak terlalu sulit tapi bisa sembuh. Itu tumor penyebabnya infeksi. Tumor yang ketiga itu penyebabnya dari perbanyakan sel tubuh manusia itu sendiri. Penyebabnya apa? Proliferasi sel itu penyebabnya banyak. Orang mengatakan satu sel bisa berkembang biak dengan cepat lebih dari yang biasanya. Ya, penyebabnya banyak itu disebut dengan multifibroma. Dan kalau itu sudah banyak maka dia akan membentuk benjolan. Andeng-andeng itu tumor apa bukan? Kalau kupingnya saya? Bukan, kuping saya bukan tumor. Tapi kalau andeng-andeng? Ya, andeng-andeng itu tumor. Andeng-andeng itu aterum apa uji-uji ya? Oh, uji-uji ya. Tumor itu tumor semua. Jadi pokoknya berjel-berjel apapun yang nggak normalnya ada. Jadi kalau di ibu nggak ada pipinya, nggak ada andeng-andengnya, di tempat saya ada andeng-andengnya, ya itu tumor. Enggak, belum tentu. Jadi prinsipnya tumor seperti itu, ya sangat mudah kan. Nah, kalau tumor ini bahasa medisnya katanya dokter-dokter itu di dalam istilah medisnya namanya neoplasma. Ya, neoplasma. Ya, neoplasma. Jadi kalau kita ngomong awam itu ngomong tumor, kalau mereka ngomongnya neoplasma. Oh, dua. Ya, neoplasma dibagi dua. Ada yang jinak, ada yang ganas. Jadi tumor atau neoplasma dibagi dua. Yang ganas inilah yang disebut dengan istilah kanker. Jadi tumor neoplasma ganas itu kanker, kan begitu ya. Nah, kanker penyebabnya adalah proliferasi jaringan itu sendiri. Bisa membayangkan ibu? Bisa, oke. Nah, kalau sel sehat sama seperti selnya yang kita sekarang sedang dalam kondisi sehat, dia tidak perlu diapa-apakan, cuma dikasih asupan makan, minum, istirahat, dia akan sehat terus. Kalau selnya sakit, dia baik. Diobatkan. Karena itu kalau berobat jangan kontrol di tengah jalan, bikin supaya selnya tadi yang sakit bisa sembuh kembali. Nah, di dunia ini ada nggak yang bisa membuat sel kanker kemudian bisa sembuh jadi sel normal lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada apa ya? Antibodi. Kebetulan antibodi itu kan tugasnya untuk memakan ibu ya. Kalau emang kankernya bisa dimakan sih nggak apa-apa. Cuman sel kanker tadi, bagaimana dia dari sel kanker menjadi sel normal kembali? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi sekali dia jadi sel kanker, maka dia akan jadi sel kanker terus. Kira-kira anaknya sel kanker juga nggak apa-apa? Tetap jadi sel kanker. Ya, karena statement ini maka kalau ada orang yang menyampaikan bahwa sel kanker itu bisa disembuhkan atau penyakit kanker bisa disembuhkan, kira-kira masuk akal apa enggak? Sementara ini belum masuk akal karena penelitiannya belum ada. Ya, jadi kalau begitu, kalau kanker ini harusnya bagaimana? Caranya membuang kanker gampang. Kalau ada kanker di payudara, ambil aja kankernya kemudian dibuang di tempat sampah. Itu caranya menyembuhkan seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau seandainya di sini ada yang terkena kanker atau ada keluarga yang terkena kanker, kemudian dianjurkan untuk operasi dan kemudian ada informasi tunggu, jangan operasi dulu, coba upaya dulu. Kira-kira benar apa enggak? Enggak benar. Ilmu pengetahuan kita yang sekarang ini hanya tahunya ambil dulu, buang, barusan lakukan upaya lain. Jangan kebalik. Ya, karena kalau kanker ini sekarang stadiumnya masih awal, dalam sehari bisa dia bergeser menjadi stadium lanjut dan tidak jadi operasi. Oke, itu. Ini orang sakit gigi berarti dia terkena tumor ya, infeksi tadi ya. Wah, ini kanker ya. Nah, tadi untuk menggambarkan bahwa ada sel normal, sel lemah dan sakit dan ada sel kanker. Kalau ini tidak bisa lagi balik, kalau yang ini masih bisa balik ke normal.
Kalau kita tadi mengatakan sepintas tentang multihidroma, yaitu sel normal itu sangat kuat dan dia membutuhkan pukulan bertubi-tubi dari berbagai macam arah dan dalam jangka panjang barusan dia bisa menyebabkan sakit. Ya, pukulan bertubi-tubi tersebut dilanjutkan lagi dalam jangka panjang barusan dia bisa berubah menjadi sel kanker. Nah, kalau kita ngomong kanker serviks, ada nggak dari lahir langsung terus kena kanker serviks? Nggak ada. Ya, anak umur 10 tahun juga nggak ada. Jadi sebetulnya sel tubuh ini sangat kuat. Ya. Dari sel normal menjadi sel yang lemah dan sakit itu bisa butuh waktu antara 10 sampai 15 tahun. Ini untuk kanker serviks, sel serviksnya sendiri. Kemudian bergeser lagi dari lemah menjadi sel kanker ini juga butuh waktu yang lama, 10 sampai 15 tahun. Sehingga secara rasional logika, perempuan itu baru bisa terkena sakit kanker serviks kapan? Di usia 20-25 tahun. Tetapi kebanyakan angka-angka statistik, kebanyakan umurnya di atas umur 45 tahun. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Ya, di tempat Trunojoyo 63 dalam 1 tahun terakhir ini kita sudah menemukan 2 kasus, umurnya 32 sudah meninggal. Maksudnya dia terkena kankernya itu di umur kira-kira 25-26 tahun sudah terkena kanker. Jadi nampaknya tren hidup sekarang ini membuat orang lebih muda lagi terkena kanker serviks. Nah, kalau seandainya kita ditanya penyebabnya kanker serviks itu apa? Jawabannya jangan sulit. Cuma ada 4. Yang pertama adalah faktor tidak bersih. Semua perempuan yang tidak bersih akan meningkat risikonya terkena kanker serviks. Yang kedua, pilihan yang salah. Seorang perempuan yang memilih salah, dia akan juga terkena risiko kanker serviks. Yang ketiga adalah faktor alamiah. Jadi kalau seseorang tetap ada di dunia, di dalam faktor alamiah ini adalah yang dimaksudkan usia. Semua orang kan akan menua ya. Semakin menua seseorang, risikonya terhadap kanker serviks akan semakin meningkat. Selain menua, secara genetik, secara keturunan, seorang yang memiliki garis keturunan ada terkena kanker apapun, maka risikonya terhadap kanker serviks meningkat 14 kali lipat lebih tinggi. Ya, jadi kalau ada terkena kanker apapun dia, maka semua perempuan di bawah garis keturunannya risikonya meningkat 14 kali lipat lebih tinggi. Ini yang faktor alamiah. Ya, dan kemudian tentu saja ada faktor yang unknown, faktor yang masih belum diketahui dan dalam taraf penelitian. Kalau kita ngomong tentang masalah tidak bersih, saya mau tanya satu. Tolong saya dikasih tahu tempat mana yang paling kotor di muka bumi ini. Aduh, tempat sampah. Ada nggak yang lebih kotor dari tempat sampah? Ya? TPA, toilet. Kalau ibu mengatakan tempat itu kotor, sampah, TPA, toilet tadi, di bayangan ibu ada apanya sih di sana ini? Ada virus, ada apa lagi? Kuman, ya. Ada apa lagi? Jamur, bau, ada bakterinya. Oh, banyak alatnya ibu ya. Ibu tahu ya banyak alatnya tempatnya kotor. Saya sekarang mau tanya, di organ intim wanita ada bakterinya apa enggak? Ada kumannya apa enggak? Ada jamurnya ada enggak? Jadi kalau begitu sama seperti TPA Bu ya. Iya, setuju Bu ya. Setuju. Tapi ini kan katanya kita ya. Saya ini nanya loh ibu yang jawab sendiri ya. Tempat sampah TPA tadi kloset dengan kriteria itu dan organ intim dengan kriteria yang sama ternyata sama-sama kotor. Ibu nggak terima, langsung SMS dia. Gak apa. Jadi ternyata statusnya organ intim dan TPA sama. Tapi saya mau tanya, di TPA sana ada darah apa enggak? Tempat yang bagus untuk tumbuh berkembang biaknya umat. Di TPA ada darah kan?
TPA, tempat pembuangan sampah, ada darah? Darah apa? Oh. Kalau kloset ada darahnya juga. Tempat sampah? Ada juga. Sampah di rumah tangga itu loh ada darahnya, Pak. Nggak ada ya? Nah, saya mau tanya, organ intim ibu ada darahnya nih? Kapan? Waktu menstruasi. Iya, jadi waktu bandingkan dengan tempat-tempat yang tadi disebutkan awal-awalnya tadi, tempat ibu lebih kotor karena banyak tumbuh, ada tempat untuk bisa berkembang biaknya kuman lebih baik ya. Betul ya? Oke, itu berarti lebih kotor udah. Terus ada lagi satu hal yang juga sering ibu tampung di situ atau apa ya? Yang juga tempat tumbuh kembang biaknya kuman yang bagus. Oh, baru dimasukin organ intim zaman itu. Waktu kumpul itu ya. Iya. Bapak ingat kalau pada waktu kumpul sama istri, Pak? Iya. Spermanya tidak mana? Dalamnya organ intim itu, Pak. Itu Bapak. Ada nggak wanita di sini yang bisa membersihkan sperma yang habis dikeluarkan oleh suami di organ intimnya setelah berhubungan seksual? Nggak dibersihin kan? Nggak. Nah, padahal itu tempat tumbuh kembang biaknya kuman yang baik. Jadi kalau begitu kesimpulan kita malam ini adalah tempat paling kotor di muka bumi. Organ intim. Nah, tapi nggak apa-apa. Ibu sekarang mungkin belum sempat ketemu sama saya, sehingga nanti ibu belum punya bayangan gimana caranya bersihkan. Nanti tak ajari caranya, mau Bu ya? Ya. Nanti kalau ada yang kesulitan melakukan, bisa minta tolong sama suaminya juga nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa organ intim ini adalah tempat yang paling kotor di muka bumi, maka lakukan upaya untuk membersihkan dengan lebih bagus lagi. Saya juga mau ingetin, selain adanya kuman-kuman tadi, adanya pembalut itu juga meningkatkan kelembapan, dan kelembapan menimbulkan efek pertumbuhan biak kuman lebih bagus lagi. Jadi lebih enak mana? Lebih enak pakai celana dalam dari tas kresek atau celana dalam dari ibu ketawa sampai naik baunya. Bagus mana? Dari tas kresek apa dari nalen? Celana dalam nylon kan ada. Tuh, nylon, iya. Tas kresek itu bisa ibu. Tas kresek ibu potong samping kanan atau itu bisa. Ibu nggak percaya kan? Dipikir saya berdua. Enggak. Tapi dibandingkan sama nylon lebih baik mana? Kalau tas kresek itu kan tidak ada sirkulasi yang bisa keluar masuk. Jadi kalau nylon itu masih ada, meskipun lebih kecil kan gitu ya. Gitu. Kalau dibandingkan antara nalen dengan katun, ibu lebih senang pakai dalam mana? Karena lebih tidak lembab ya, lebih mudah sirkulasinya lebih bagus. Ya. Lebih baik mana? Pakai celana dalam katun atau tidak pakai celana dalam? Lebih baik tidak pakai. Loh benar. Untuk kelembapan, untuk menjaga kebersihan sirkulasi dan segala macam, ibu lebih baik tidak pakai celana dalam daripada celana dalam katun. Lebih baik katun daripada nylon, lebih baik nylon daripada tas kresek. Jadi kalau ibu nggak perlu amat, nggak usah memaksakan diri pakai celana. Tolong dijaga supaya rumahnya bersih, nggak banyak semut. Iya, laki-laki berhubung semut, bikin semut. Isi, jadi masih lihat TV dari sana, kemudian dari depannya disetruk sama kita lagi gitu, semua enak gitu kan. Oke, itu adalah menjaga supaya tetap bisa bersih, ya.
Di samping itu ibu jangan lupa, siapa di sini ibu-ibu yang suka cebok? Aku nggak tahu, ibu aku butuh pengakuanmu. Gitu. Cebok. Oke, cebok. Ibu ceboknya bersih apa enggak? Pakai air apa? Air bersihnya dari mana coba? Kasih tahu. PDAM. Air PDAM itu kotor atau bersih, Pak? Air PDAM di Surabaya itu kalau di koran, di media massa itu sudah jelas ini air kotor. Banyak, iya, bukan hanya banyak limbahnya, kuman, jamur segala macam ada di air PDAM. Karena itu air PDAM di sini tidak boleh dipakai langsung diminum. Karena apa? Kotor. Bahkan di Surabaya itu sebetulnya air PDAM dianjurkan hanya untuk dipakai cuci mobil. Loh, iya, untuk badan aja banyak yang juga nggak tahan kan. Nah, boleh itu. Artinya apa? Air yang ibu pakai untuk cebok itu adalah air yang mengandung kuman dan jamur. Jangan lupa. Bisa nggak pakai air yang lebih bersih dari itu? Pakai air kemasan ada ibu, atau pakai air yang digodok dulu supaya ibu tidak memasukkan kuman jamur ke dalam bagian. Hati-hati. Jadi cebok itu punya risiko. Ya, itu yang pertama. Cebok yang kedua yang juga punya risiko adalah ibu-ibu sering sekali ceboknya itu dari arah yang keliru, yaitu memindahkan kuman dari anus ke vagina. Jadi kalau begitu yang benar ceboknya dari arah depan ke belakang atau dari arah belakang ke depan? Contohnya gimana caranya cebok? Loh, karena orang mengatakan, iya cebok itu dari arah depan ke belakang, kan gitu ya. Tapi begitu disuruh nyontoin, nggak bisa nyontoin. Karena apa? Pada waktu dia lakukan dari arah depan ke belakang, yang dilakukan sebetulnya bukan arah depan ke belakang saja, tetapi dari arah depan ke belakang dilanjutkan ke depan lagi, dilanjutkan ke belakang lagi. Betul Bu ya? Jadi serokok gitu. Ya. Padahal sebetulnya cara cebok yang baik adalah air mengalir keran atau air mengalir dari air kemasan diguyurkan dulu ke tangan, ya, kemudian dengan satu usapan saja dari arah depan ke belakang, straight, atau pakai 4 tangan, 4 jari, ya dari depan ke belakang 1 kali usapan, straight. Kemudian lagi, kemudian diawali lagi dari arah depan ke belakang 1 kali, sampai dengan tuntas. Itu cara di sini. Ya, itu udah berapa puluh tahun? Untuknya saya nggak pernah keliru Pak, karena kita memang nggak pernah bersih kan gitu ya. Barang cebok. Ini penting nggak informasi ini? Tolong nanti disampaikan kepada saudara-saudara. Kan udah kan sampaikan caranya begini. Ya, kalau dari arah depan ya berarti tangannya ditaruh depan pakai jempol. Ya, kalau dari arah belakang ya pakai 4 jari dari arah depan ke belakang. 1 kali usapan, cuci lagi 1 kali usapan, cuci. Ya. Kalau seandainya di kloset yang kotor atau di tengah sawah, pipisnya bagaimana? Di tengah sawah jongkok. Ibu tidak kasihan sama ular. Sedang ibu jongkok, ular-ular di sana pada panik semua. Gimana? Pertanyaannya pipisnya bagaimana di tengah sawah? Jongkok. Tegel. Berdiri ya. Kalau di terminal bis yang klosetnya kotor itu berdiri ya. Bisa kan ibu berdiri? Bisa ya. Sip. Top markotok. Ya. Jadi standing P itu ada. Pipi sambil berdiri. Ya. Kenapa kok begitu? Karena klosetnya kotor. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita adalah berapa sih kecepatan pancaran air kencing dari uretra atau dari tempatnya pipis itu sampai menghantam kepada kloset. Banter nggak sih? Pancaran kencingnya banter nggak? Udah ibu kok ketawa dong nggak mau jawab. Banter. Sama orang jalan banter mana Pak? Pancaran air kencing sama orang jalan banteran mana? Banter kencing sama orang sepedaan? Sama orang sepeda motoran? Iya, itu banter sekali kencing itu. Sehingga apa? Kalau ibu klosetnya kotor, maka ketika ibu memancarkan air kencingnya akan menghantam kloset dan kemudian akan mengangkat kuman-kuman untuk masuk
Kalau prosesnya kotor, biasanya 3, 4, 5 hari sudah langsung kena keputihan. Ibu ada yang sering kena keputihan nggak? Alhamdulillah. Ada yang pernah kena keputihan? Nggak ada yang ngaku kan gitu ya. Karena lu kan, apa nggak kita cantik, masa kena keputihan gitu ya. Padahal betina di teruang mungkin celana dalam daging ini ada keputihannya apa kan? Cara lihat keputihan ibu udah tahu belum? Sandalnya pelorot, ya, terus kemudian diterawang di lampu. Kalau sudah ada bercaknya, itu berarti ada keputihan atau fleknya. Pernah nggak melakukan pemeriksaan dengan cara seperti itu? Berarti ibu keputihan itu juga nggak pernah tahu kan gitu. Ya, tapi sekarang jadi sudah tahu ya. Bisa pagi ibu terawangin lampu atau matahari nggak apa-apa ya. Tapi jangan di depannya wajah suamimu ya, marah juga nanti nih. Itu salah satu yang berkaitan dengan keputihan. Katanya siapa? Belum tentu Bu. Putihan itu kalau istilah medisnya kan floralbus itu ya. Kalau wanita normalnya itu mengeluarkan flor, cairan aja. Tetapi kalau ada sakit maka dia akan mengeluarkan yang namanya floralbus. Albus itu artinya putih. Flor itu cairan. Nah sekarang putihnya dari mana kira-kira? Iya, dulu tuh, pokoknya memang cairannya tidak akan sejernih biasanya. Bening, iya. Betul, bisa menstruasinya, bisa. Tapi yang menjadi problem adalah putihnya itu dari mana putihnya itu? Nanah. Ya, nah nanah itu dari mana? Nanah itu dari mana? Nanah itu dari antibodi yang bertempur dengan kuman-kuman. Nah, sehingga kalau ada putihnya itu infeksi apa bukan? Infeksi. Harus disembuhkan? Ya. Harus diobati? Iya. Berobatnya kemana? Nanti kita bicarakan. Ya, itu harus langsung berobat ke dokter. Coba dicicil. Ya, ibu sendiri upayakan nanti pengobatannya. Oke, ini faktor-faktor tidak bersih. Faktor pilihan yang salah. Faktor pilihan salah itu banyak nggak? Banyak. Jadi kalau ibu salah pilih, ibu bisa sakit kanker serviks. Contohnya apa? Makanan, ya, goreng-gorengan yang dibakar, ya, terus kemudian yang diasap, terus kemudian diacar, diasin, itu bisa meningkatkan risiko kanker serviks. Karena apa? Mengandung faktor karsinogen atau zat yang bisa menyebabkan perubahan. Pengawet itu juga bisa. Ini termasuk faktor yang saya sebut sebagai pilihan yang salah. Kalau itu salah pilih bisa kena seperti itu. Nah, mau enak itu. Kalau ibu makan durian saya ikut. Kenapa? Enggak, saya ikut kok Bu. Enggak apa-apa. Jadi proses penyajian bahan makanan itu juga bisa menyebabkan terciptanya bahan karsinogen. Pilihan yang salah lainnya lagi apa? Tapi kalau itu nanti kayaknya ibu makan apa nanti ya? Tidak makan ya? Semua ada gitu. Betul. Jadi begini berpikirnya, sel normal menjadi kanker serviks itu kan penyebabnya multiheteroma, pukulan bertubi-tubi. Salah satunya dari makanan, salah satunya seks bebas, salah satunya ceboknya airnya kotor, salah satunya tidak pernah membersihkan vagina dan organ intim, kan gitu toh. Nah kalau itu terpaksa makan yang enak-enak, berarti ibu menyebabkan multiheteroma di salah satu sisi saja. Tolong lainnya bisa dijaga. Dapat gambarannya ibu ya. Jadi jangan takut terus kemudian terus nanti nggak mau makan gitu ya. Makan aja, nyantai aja. Tapi kita tahu bahwa kalau semakin enak, semakin gurih, semakin lezat makanan yang kita makan, berarti karsinogennya semakin tinggi. Oke. Ini termasuk dari pilihan yang salah. Pilihan yang salah lainnya adalah ibu salah memilih memanfaatkan obat-obatan tertentu. Contohnya apa? Obat hormonal. Ibu sering nggak memanfaatkan obat-obatan hormonal? Pada pasangan usia subur, ibu-ibu sering kali pakai KB suntik atau pakai KB susu atau minum pil. Nggak ada di sini ya. Berarti nggak naik KB ya ini.
Jangan lupa, itu adalah hormonal. Dan hormonal itu bisa berubah sel. Dulu ibu pada waktu masih umur 7 tahun bentuknya lurus. Pada waktu puber, ibu bentuknya berubah menjadi seksi. Kenapa itu? Ada hormon yang dihasilkan pada waktu masa pubertas. Setelah ibu seksi, ibu mau dikasih hormon terus. Kalau udah ketawa aja, makanya bentuknya kakak karuan. Sadarlah, kan gitu ya. Itu namanya salah pilih. Tapi salah pilih yang kita nggak tahu dan tidak diberikan informasi baik oleh pemerintah maupun dokternya. Jadi karena itu kita harus pinter-pinter. Itu adalah apa yang dilakukan oleh bidadari. Salah pilih yang lain apa? Salah pilih yang lain adalah contohnya yang tadi seks bebas, punya anak banyak. Semakin banyak anak itu akan menyebabkan yang namanya seks tadi kan semakin sering dilalui sama kepalanya anak tuh. Ya kan? Sobek-sobek semua DPR karu-karuan itu, maka dia akan menyebabkan gampang berubah menjadi kanker. Itu salah pilih. Berarti salah pilih itu sebetulnya bisa ibu pilih, bisa ibu bener kan? Nah ini harus disadari. Saya tidak bisa bahas satu persatu, banyak salah pilih sebetulnya. Tapi nanti kalau ibu buka website di bidadariku.com atau baca bukunya, ibu nanti jadi lebih mudah untuk memahami. Tapi paling tidak ibu sekarang sudah benar bisa berpikir seperti itu. Oke, jadi kalau untuk ini paling gampang adalah dari paparan karsinogen pada sel, ya, termasuk dari pembalut. Pembalut itu katanya orang-orang itu ada yang mengandung dioksin, ya karena itu kalau namanya ibu senang rombongan kerdus, ibu kan nggak pernah berpikir kerdus itu nanti yang tidak nopo selama ini gitu. Kerdusnya dirombeng, jadi apa itu? Jadi pembalut ya. Nah, itu dengan baik nanti diproses. Nah, cuma masalahnya kerdusnya aman, baiknya aman, tapi dalam prosesnya itu akan timbul zat yang namanya dioksin dan itu adalah karsinogen. Dan bayangkan seorang perempuan itu seperempat waktu hidupnya pakai pembalut, betul ya? Nah, kalau saya yang ditanya dari bidadari, yang paling penting adalah ibu memastikan produk yang dipakai tidak ada dioksinnya. Tetapi jenis produknya bagaimana? Nanti kita bicarakannya seperti ini. Kalau pembalutnya ini dipakai seperempat waktu hidup, ditambah lagi dengan ibu pakai ventilator. Siapa yang pakai ventilator? Wanita kota pakai ventilator. Mau langsung mati kabeh karena begini disebut wanita kota kan gitu kan. Kalau sudah diomongin kalau pakai lain ventilator berarti seumur hidup dia akan pakai pembalut terus. Nah, artinya diambil lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang membuat paparan langsung karsinogen kepada organ intim, termasuk sel serviks. Nah, ini harus hati-hati. Ya, jadi penggunaan pembalut itu bisa pilihan yang salah. Tadi apakah boleh pakai pembalut yang mahal? Saya nggak mau sebut merek itu, soalnya ini kan bukan bisnis ya. Pembalut kalau mau beli, ya mahal sekalian. Supaya apa? Supaya karsinogennya kecil. Masa pembalut yang mahal beli dari kerdus robekan, yang gitu ya. Tapi jangan lupa, masih ada teknik yang lebih murah. Nah, suaminya ibu punya anduk kan, potongnya kecil-kecil sampai dipakai. Itu suami-suami masih punya kaos katun, potongnya juga kecil, tumpuk 45 dijahit. Biar bapak nggak bisa kaosan nanti. Ya, kalau kaosnya bapak dari katun, kemudian anduknya dari katun sudah habis, ibu segera pergi ke pagar tetangga di Ijen. Di situ ada jemuran, ambil sekalian. Itu mungkin lebih murah ibu, lebih murah, ya. Jadi mohon untuk dipertimbangkan efisiensinya juga ya, karena pembalut dipakai terus-menerus ibu ya. Nah itu. Oke. Nah, dari paparannya seperti itu. Terus kemudian hindari juga infeksi sel yang masuk secara langsung maupun tidak langsung. Ya, masuk secara langsung maupun tidak langsung itu dalam pengertian ini maaf, ada yang masih nona, ibu masih nona, ada yang sudah menikah. Ya, aku mau tanya, ibu kalau kumpul sama suami, maaf ya, penisnya suami dalam keadaan bersih apa kotor?
Kenapa? Loh, apa sih nggak tahu? Oh, sebelum bertamu, keset dulu gitu ya. Boleh. Jadi apa yang disampaikan itu benar. Jadi prinsipnya begini, kita secara sadar atau tidak sadar, kita sering sekali mengetahui bahwa ternyata penis suami itu nggak bersih alias kotor. Dan kemudian penis suami itu nyelonong aja dimasukin ke vagina. Jadi kalau begitu ini yang menjadikan transformasi perpindahan antara kuman-kuman ke organ intim. Kira-kira mengganggu sakit ya dia? Mengganggu. Jadi nanti pulang ke rumah langsung ngeprint, ketik print, tulis di situ. Sebelum masuk itu cuci. Nah, harus cuci dulu. Nah, sebelum pertama keset dulu kan gitu ya. Nah, ini yang dipentingkan ya. Ini adalah apa yang berkaitan dengan organ intim yang harus dijaga. Yang caranya jaga seperti itu. Jangan masukin sesuatu yang kotor ke dalam. Kalau yang di dalam sendiri udah ada kotornya belum? Sudah, tadi tempat yang paling kotor. Nah, cuman masalahnya adalah di situ ada flora-flora di dalam organ intim, ada flora-flora yang normal di situ. Dia emang kuman, emang bakteri, emang jamur, kayak gitu ya. Tapi dia normal di situ, tidak apa-apa. Dan dia cocok dengan pH 4-3. Ya. Suasananya asam. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ibu-ibu mengupayakan supaya suasana yang ada di dalam vagina menjadi basah. Kalau suasananya diubah menjadi basah, kira-kira kuman jamur, flora-flora normal yang ada di situ kerasa nggak? Nggak kerasa, mati aja dia. Nah, ketika dia mati, kira-kira tempatnya di Indonesia. Flora-flora yang nggak normal, gitu loh. Nah, sekarang menyebabkan pH-nya di dalam vagina itu tinggi apa? Satu contoh adalah pemakaian sabun atau pemakaian godokan sirih. Ibu ambil sirih 8, ibu godok, ibu ambil sirih 11. Saya nggak tahu, orang-orang tuh dari daerah masing-masing itu punya aturan main sendiri. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 11, dan segala macam begitu ya. Tapi yang tidak pernah dibicarakan sirihnya sak piro. Kan gitu ya, jadi itu bisa ada yang sekecil ini, ada yang bisa lebih gede lagi, lebih telapak tangan, ada satu telapak kaki kan gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika direbus jadi satu panci, maka pH-nya juga akan berbeda-beda. Dan pH tinggi itu yang dimasukkan ke dalam vagina, baik untuk kunci maupun untuk rendam dan segala macam. Flora normalnya mati, maka nanti flora yang tidak normal akan menggantikan posisi. Sehingga orang yang pakai sabun sirih atau orang yang pakai sirih-sirihan dan segala macamnya itu, kalau dia berhenti pakai sirih, lebih mudah untuk mengalami keputihan. Gitu. Kalau mau pakai sabun sirih nggak apa-apa, tapi cari yang pH-nya normal 7. Apa ada? Mungkin ya ada. Ya, kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, karena itu masih bisa memanfaatkan pembersihan organ intim melalui teknik maleri nanti saya ajarkan kita. Oke, ini yang jangan sampai lupa ya. Nah, jadi kalau kita mau menanggulangi bilangan faktor tidak bersih, carilah pilihan yang baik, menghindari faktor alamiah. Kalau mau tua jangan mau, ya paling enggak cobalah untuk menunda supaya tidak terlalu cepat menjadi tua. Dan kemudian lakukan tipsnya bidadari. Tipsnya bidadari apa? Saya punya beberapa tools. Yang pertama adalah kartu skor. Kartu skor untuk deteksi dini risiko kanker serviks dan kanker payudara. Nah, ini gampang, artinya mengerti tentang nanti ibu langsung akan bisa menghitung ke bawah, ibu masuk kriteria risiko, ya ada di wilayah angka berapa. Kemudian valeri ini adalah vagina toilet sendiri, yaitu suatu standar operatif prosedur bagaimana membersihkan organ intim seorang perempuan yang kebetulan saya yang tulis. Dan kemudian ada standing B, yaitu pipis sambil berdiri, yang tapi nggak boleh kayak. Ada juga di sini sarami. Sarami ini pengembangan dari sarari. Kalau sarami ini istilah singkatannya pemeriksaan payudara bersama suami. Ya.
tapi juga harus dengan syarat suaminya sendiri. Ya. Baca-baca di bidadariku.com, kemudian kalau ibu masih ada kelonggaran vaksinasi HPV. Jadi bapak-bapak kalau ada kelonggaran istri dibawa untuk vaksin B, kalau memang hasilnya normal tidak ada terpapar HPV, vaksin dulu. Terus kemudian teknik vaksinasinya itu sekali pemberian vaksin satu seri itu 3 kali, yaitu sekarang, bulan depan, dan bulan ke-6. Oke. Terus kemudian jaga kebersihan, pembalut aman, jangan salah pilih dan cepat menuai. Ini beberapa yang digambarkan. Ini adalah standing pee, menunjukkan seorang wanita yang bisa pipis sambil berdiri tanpa harus buang-buang pelepas celana ataupun roknya. Ini adalah bentuk kartu skor. Ini kartu skor tinggal centang-centang saja, nanti bisa didapatkan. Terus kemudian ini adalah Valeri. Saya boleh meminta waktu 2 menit. Valeri, saya ngadirinya cepet ya. Ini cuci tangan. Siapa yang bisa cuci tangan? Semua, ya. Jadi nanti tekniknya seperti ini, gampang aja. Jadi wanita cuci tangan, jaga supaya kukunya tidak panjang atau teromot-teromot atau siwilen dan segala macamnya. Ya. Jangan pakai ketokan kuku ya. Biasanya pakai kikir ya. Jadi setelah dipotong pakai kikir. Terus mencuci tangan, syaratnya wanita tersebut bisa menegakkan jari tengahnya. Mohon maaf, ini bukan apa-apa, tapi mengajarkan teknik aja. Jadi kalau menisa, tegakkan jari tangan kiri yang sebelah tengah, dan kalau tangan jari nomor 2-nya ikut naik, ya dia diturunkan, dibantu turunkan gitu bisa. Ya, oke, bisa ibu? Tangan tengah, jari tengahnya bisa ya, jari tengahnya bisa ibu ya. Oke, bisa. Terus kemudian kita semuanya tahu, kalau ibu terutama tahu bahwa di dalam organ intim ibu di lapisan paling luar itu yang pertama ibu temui adalah bulu atau rambut kemaluan. Kemudian yang ditemui adalah bibir kemaluan besarnya, labiomaius istilahnya medis. Kalau ibu mungkin bibir kemaluan besar, bisa bayangkan itu tahu tempatnya? Bisa ya. Nah, kemudian tekniknya begini, dengan jari yang kedua dan jari yang keempat, jari yang kedua sama jari keempat, ini dipakai untuk meregangkan bibir kemaluan kiri dan kanan. Sudah meregang? Sudah. Loh enggak, maksudnya itu sudah bisa baik sudah ya, oke ya. Jadi sudah bisa meregangkan bibir kemaluannya kanan kiri. Terus kemudian nanti kalau sudah diregangkan, maka nanti ibu akan ketemu dengan pintu vagina. Ketemu sama pintu vagina, jari yang tengah disentuhkan ke pintu vagina tersebut. Ya, boleh nggak langsung dibleskan ini? Jangan ya. Tempelkan aja di pintu vagina. Kalau ibu dengan nyaman, merasa tenang, rileks, maka nanti pintu vaginanya akan terbuka dengan sendiri. Bahkan akan ada gerakan pembisan. Percaya itu? Percaya, iya. Itu perlu dilatih supaya suami nanti di rumah aja sudah beres gitu. Itu bisa itu. Nah, kemudian dengan pelan-pelan dengan gentle jari tengah kiri mulai dimasukkan. Kalau ternyata seret, tarik dikit. Ya, kemudian coba lagi untuk memasukkan. Nah, sekarang saya mohon semua wanita yang ada di sini jari tengahnya ditegakkan seperti ini. Bisa Bu ya, semua ya. Dan kemudian sekarang ditempelkan ke ujung hidungnya. Coba ibu ketahui rasa raba yang ada di ujung hidungnya ibu. Ya, dengan gentle pelan-pelan. Nah, oke ya. Nah, kenapa saya suruh ibu melakukan hal ini? Karena apa? Nanti pada waktu jari tengah ibu masuk, maka ibu akan menemui barang yang sama, konsistensinya seperti ujung hidung ibu. Nah, itulah yang disebut dengan cervix. Waduh, yang gitu ya. Itu kalau ditulis sih panjang gitu memang. Tapi kalau aku mau ngupil-upil juga langsung paham kan. Nah, lakukan ngupil-upil seperti itu dengan mengitari dinding vagina dan kemudian tarik. Tetapi ujung jari tidak perlu harus semuanya keluar dari vaginanya. Ya, cukup sampai di sini aja.
ujung jarinya masih dipertahankan di situ. Kemudian ambil air dalam kemasan atau air yang bersih, ya, jangan pakai air kamar mandi. Kalaupun terpaksa pakai kamar mandi, air kamar mandi ya tetap harus digodok atau direbus. Oke, nah itu kemudian airnya nanti diguyurkan di jari tengahnya ibu untuk membersihkan. Bantu saja dengan jempolnya ibu, ya, lendir-lendir dan segala macam kotoran dibersihin. Terus kemudian diapain lagi? Masukin lagi, ya, lakukan lagi gerakan mobil-mobil tadi, keluarin, tapi nggak usah seluruhnya, bersihin lagi. Indikator bahwa kegiatan pembersihan dengan Valery Ananto ini sudah berhasil adalah ada dua. Ini dari hasil surveinya kita. Yang pertama adalah kalau ibu merasa bahwa rasanya sudah kesel, baik di tangan maupun di vaginanya. Yang kedua adalah ada perasaan enteng ringan di daerah panggul. Kalau memang sudah seperti itu, maka berarti sudah dianggap selesai. Ya, tolong tidak boleh dilakukan pada waktu sedang haid. Jadi kalau haid ibu nggak boleh melakukan. Paling bagus dilakukan kapan ini? Setelah berhubungan seksual. Iya kan suami itu suka buang-buang sperma di situ, bersihkan, ya, bersihkan, nggak apa-apa, dibersihkan. Nah, itu harus dilakukan. Berapa lama boleh dilakukan kegiatan Valery ini? Semenit, 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? Ketemu, ya. Loh, iya, ada 10 menit, ada setengah jam, ada yang jam, terserah, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting hasilnya bersih, ya. Mau pelan-pelan, mau rada cepet, ya nggak apa-apa, terserah aja, ya, pokoknya gitu. Bisa kira-kira ibu? Bisa ya? Ya. Yang luar biasa adalah setelah ini dikerjakan selama 2-3 bulan, di bulan ketiga kita survei pada ibu-ibu tersebut, ya kan? Hasilnya bagaimana? Mereka ngomong macam-macam, hasil surveinya. Terus kemudian kita kasih titik-titik. Berarti boleh komentar bebas. Komentar mereka bebas itu ternyata yang mengejutkan adalah ternyata setelah melakukan itu rutin selama 2-3 bulan, mereka bisa merasakan orgasme yang lebih bagus daripada sebelumnya. Bagi saya ini orang yang berjasa. Bahwa kita bisa orgasme lebih baik dari sebelumnya, kan gitu ya. Bisa membuat orang lebih bersih, kan gitu ya. Nah, ini karena apa? Ada dua yang kita diskusikan sama teman-teman. Yang pertama, karena sudah bersih maka mungkin lebih peka. Yang kedua, karena dilakukan pembersihan maka dia lebih mengenali organnya, sehingga dia merasa lebih nyaman memanfaatkan organ tersebut. Begitu ya Bu ya. Oke, itu nanti. Jadi bonusnya seperti itu. Ada larangan bagi nona untuk mengerjakan ini, tidak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena akan merusak selaput darah. Jadi gadis-gadis nggak boleh ngerjain, ya. Tapi yang ibu-ibu boleh. Kalau ibu sudah usia 80 tahun boleh ngerjain nggak? Belum boleh, ya, kerjain aja, ya. Cuman kelemahannya cuma satu. Kelemahannya adalah bahwa ibu mengandalkan rasa raba ibu sendiri dan tidak pernah mengandalkan penglihatan. Ada baiknya setahun sekali ke tempat fasilitas yang bisa melakukan pemeriksaan untuk bisa melihat sekalian pamir, ya toh, dilihat sekalian lantai kotor dan segala macamnya itu. Oke, ini yang Valery. Posisinya ibu boleh jongkok, ibu boleh duduk di atas kloset atau ibu berdiri sambil mencangkung seperti ini juga boleh. Ini standing P. Standing P prinsipnya hampir sama. Uretra kalau laki-laki berbentuk belalai lebih gampang keluarnya. Kalau perempuan kan di baliknya labium tadi. Jadi kalau ibu bisa membuka labium, bibir kemaluan yang dibuka, maka otomatis uretranya juga akan menonjol dengan sempurna. Berkemih aja, kalau perlu latihan 2-3 kali bisa, cuma jangan lupa jebreknya itu pakai jari yang berdekatan. Kalau tadi kan yang jari tengah kan nggak diikutkan, nah ini enggak 2-3 atau 1-2. Ya, supaya ini tidak menghalangi pada waktu pancaran air kencingnya keluar. Oke, yang ini adalah keterangan tentang sarami. Saya rasa kita lewatin saja. Kapan-kapan kalau Bapak Ibu masih ada waktu kita ketemu lagi. Nah, ini kita ngomong-ngomong tentang masalah pap smear. Bedanya antara pap smear yang liquid base itu
dengan pap smear konvensional. Konvensional itu masih pakai jeleknya es krim kalau ambil. Kalau pap smear yang liquid base ini pakai beras. Dimana nanti beras ini, pucuknya beras ini akan dicabut, dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam preservatif, dan kemudian nanti akan diputar dengan centrifuge 4G supaya nanti semua selnya bisa dilakukan pemeriksaan. Ini hasilnya menyebabkan lebih bagus daripada yang tidak. Hati-hati pada saat kita melakukan pemeriksaan seperti ini, ada penawaran, ya. Oh, ini pap smearnya sudah yang modern, pakai apa? Pakai beras. Tetapi berasnya ini setelah dioleskan, yang mengoleskannya lagi langsung ke objek beras. Ini berarti sudah pap smear yang konvensional lagi. Jadi harus ibu lihat sendiri preservatifnya ini dimasukin tentu. Ibu bayar, berarti ibu harus dapat sesuatu yang baik begitu. Nah, ini mungkin saya singgung sedikit masalah FNAC tadi. Ya, ini tekniknya pemeriksaannya seperti ini, cuma ini bentuk jarumnya ini salah. Harusnya jarumnya sangat lembut sehingga tidak terlihat. Ibu kalau memang memungkinkan pap smear setahun sekali, nggak boleh terlambat, ya. Kalaupun memungkinkan juga setelah menstruasi barusan pap smear. Tapi kalau pakai liquid base sebetulnya nggak ada masalah. Meskipun ada perdarahan macam-macam itu bakal tersingkir sendiri nanti. Oke, ini vaksinasi ada 2 jenis vaksinasi, yaitu Cervarix sama ini mereknya Gardasil. Ada yang 800.000 sekali suntik, ada yang 1 juta. Bedanya apa? Bedanya yang lebih mahal lebih baik. Yang gitu aja. Oke, ini kalau ada pelayanan di bulan 2023 seperti ini kegiatan sosialisasi yang kita lakukan. Terus kemudian hari ini kita sudah melakukan seminar seperti ini lebih dari 1.900 kali. Lebih dari 1.900. Hampir 5 tahun kita lakukan terus seperti ini. Nah, ini buku ini saya kepengen ngomongnya seperti ini. Di dalam buku ini saya kemas dalam sebutan buku kehidupan pertama di dunia. Jadi di dunia ini belum pernah ada orang yang cukup gila bikin satu buku dikasih 3 judul yang berbeda, isinya 3 judul. Yang pertama adalah autobiografi, menceritakan yang namanya autobiografi, nggak menceritakan tentang saya, apa yang saya pikirkan, sampai kemudian ada konsep tentang bidadari. Yang kedua di sini adalah apa yang saya tuliskan berkaitan dengan perempuan bisa mencegah kanker serviks. Apa yang ibu dengarkan dari saya malam ini sebetulnya merupakan sebuah resume dari apa yang saya tulis. Tetapi memang ini tidak sempat saya detailkan. Mungkin bisa dilihat dengan di sini ataupun di website. Yang ketiga, ini saya menuliskan sebuah novel. Novel ini judulnya Mampis Jordan. Tetapi di sini yang menarik adalah saya melakukan sebuah personifikasi. Jadi di dalam serviks itu nanti saya bikin serviksnya itu bisa ngomong, punya perasaan. Dia berteman sama vagin, sel-sel yang ada di vagina. Dia juga berteman sama uti, sel-sel yang ada di uterus. Dia juga berteman sama forni, sel-sel yang hidup di area yang paling kotor tadi. Dan kemudian mereka berkomunikasi. Sehingga di sini orang lebih mudah mencerna kalau seandainya perempuan menstruasi itu apa sih yang terjadi. Karena ini kayak cerita ngobrolnya mereka kan gitu. Kayak semuanya perempuan itu malam pertama apa sih yang terjadi, ya. Kemudian kalau dia hamil apa yang terjadi, kalau melahirkan pun apa yang terjadi. Dan di sini juga menceritakan di personifikasi ini bagaimana sebuah sel yang normal kemudian sakit dan kemudian berubah menjadi sel kanker. Nah, buku ini adalah dalam bentuk kampanye. Ini kalau di luaran harganya sekitar 180 ribuan. Tetapi saya bikin kontrak sama Gramedia dan Togama untuk melepaskan semua keuntungan kita jual dengan harga 100 ribu. Saya tidak mau jual ini untuk bapak dan ibu, tetapi saya ngomongnya seperti ini. Bapak ibu kalau punya duit, tolong beli satu, kemudian kasih ke perpustakaan yang ada di tempat bapak ibu. Jujur. Ya, karena nanti kalau di perpustakaan itu akan bisa dibaca, susah dibuat, orang akan baca terus. Dibandingkan kalau saatnya ibu beli untuk ibu sendiri. Tapi sambil ibu mau kasih ke perpustakaan, ibu baca dulu juga nggak apa-apa, ya kan? Nanti bukan kasih tanda tangan juga. Gitu. Oke, jadi dengan demikian maka saya sudah menuntaskan seluruh apa yang ditugaskan kepada saya untuk melakukan sharing di malam hari ini.
Saya tahu saya tidak bisa memuaskan semua yang hadir di sini, dan saya minta maaf untuk itu. Tapi moga-moga apa yang saya sampaikan juga bisa mendapatkan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dokter. Ini mau foto atau gimana? Baik, terima kasih Dr. Ananto. Kita aplaus dulu